Kenal dulu, aku Amanda. Kamu bisa panggil aku Mbak Amanda atau Kak atau Ibu, boleh apa aja sih namanya kamu aja. Kakak namanya panggil apa? Mbak, nggak apa sih Mbak. Mbak Manda ya? Iya, Mbak Amanda. Jadi, kamu sini apa? Tadi naik kereta, aku dari tempat kuliah dulu. Kuliahnya jauh dari tempat ini? Gak jauh sih, dekat. Makanya tadi rekomendasiin teman ke sini. Berarti baru banget ini juga. Yes. Berarti disaranin langsung sini gitu ya. Udah makan? Udah tadi sebelumnya makan. Jadi pasti Mbak Stefani kesini kan ada maksud ya. Mungkin ada yang lagi Mbak Stefani rasain, mungkin mengganjal di pikiran atau di perasaan Mbak Stefani gitu ya. Jadi aku di sini yang akan menjadi konselor Mbak Stefani selama konseling ini berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Jadi apapun yang akan Mbak Stefani sampaikan ke aku akan menjadi rahasianya dan hanya untuk dijadikan pembelajaran saja dan dalam bidang konseling saja. Selain itu, Mbak Stefani bebas untuk menceritakan apapun permasalahan yang Mbak Stefani rasain ke aku tanpa perlu ada yang ditutup-tutupin, karena yang udah aku bilang apapun yang Mbak Stefani sampaikan ke aku akan menjadi rahasianya gitu. Dan sebelumnya juga aku minta izin ke Mbak Stefani untuk merekam video selama konseling dan langsung hari ini. Oke, jadi ini juga ada surat pernyataan persetujuan selama konseling. Bisa Mbak Stefani baca terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang Mbak Stefani kurang mengerti, Mbak Stefani bisa tanyain ke aku. Aku isi aja. Iya, dibaca dulu juga apa-apa kalau udah langsung isi. Ini aku tantangan di sini. Iya, di sini lengkap tanggal berapa. Oke, ini saya simpan untuk kepentingan klinis kita ya Mbak, karena Mbak juga sudah menyetujui semuanya. Jadi Mbak Stefani bebas untuk menceritakan apa saja keluhan yang sedang Mbak Stefani alami gitu ya. Kalau aku boleh tahu, Mbak Stefani datang ke sini itu ada apa sih yang Mbak Stefani rasakan gitu, kok bisa kepikiran datang ke sini gitu? Awalnya itu saya kan agak resah karena akhir-akhir ini nggak yang parah banget sih. Terus kayak kalau bilang teman saya, habis itu teman saya merekomendasikan ke sini. Terus khususnya ke Mbak Amanda juga, teman saya merekomendasikan Amanda. Terus akhirnya karena saya ada waktu, saya kesini. Kemarin itu emang ini saya cerita nggak beruntutan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya minta. Iya. Kan saya udah beberapa bulan yang lalu kan, terus setahunan yang lalu kan saya masuk umur 20 ya. Terus saya ngerasain beberapa perbedaan dalam diri saya gitu. Nah,
perbedaannya sih nggak yang langsung blok signifikan gitu, nggak, pelan-pelan. Contohnya dari hal-hal kecil tuh kayak kalau dulu kan kita masih kecil masih kayak gampang apa namanya gampang nangis, emosinya nggak stabil, terus nggak mikirin lah, oh gue harus ini, gue harus ini, gue harus seperti ini, seperti ini, gue harus ini. Terus masuk umur 20 tahun kan kita jadi kayak banyak kesibukan, mungkin kayak Mbak Manda juga, terus jadi banyak tanggung jawab juga. Jadinya kan ada hal-hal yang harus kita kesampingkan, dan kadang hal itu kayak kepentingan diri sendiri juga, menyangkut tentang keresahan kita, keresahan kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini tuh saya kayak baru abis, jadi sebulanan yang lalu itu saya lagi sebulan hampir 2 bulan gitu, saya lagi bingung gitu. Nah, karena saya harus ngambil keputusan gitu, keputusan yang menurut saya penting buat kehidupan saya abis selanjutnya. Terus, nah, struggle saya adalah makin kesini itu saya makin susah bedain mana yang ini tuh bener nggak ya, ini untuk saya ikutin, atau ini cuma semata-mata kayak ini tuh nggak perlu dilakuin. Jadi kadang kalau mau ambil keputusan tuh kayak bingung bedain mana yang oh ini intuisi gua, oh atau ini cuma wajib gua, oh, atau ini cuma kayak pemikiran sesaat atau perasaan sesaat aja gitu. Jadi itu sih saya bingung di situ. Terus apa namanya, dan itu mengganggu saya gitu. Jadi kadang mengganggu saya itu dalam hal misalkan saya di suatu tempat tapi otak saya nggak di situ gitu, di tempat lain gitu. Walaupun saya masih bisa kayak berinteraksi lain orang biasa aja gitu. Terus nah tapi itu kayak ya itu mengganggu aja sih. Terus akhirnya saya kayak mutusin, itu kan hampir 2 bulan yang lalu ya, terus saya mutusin untuk ngambil keputusan, oke, aku ambil keputusan A setelah melewati beberapa kebingungan itu gitu. Terus tapi setelah ngambil keputusan itu saya lega sama sisi, tapi tetap aja ada kayak pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba muncul, ya gue bener nggak ya ambil ini, gue bener nggak ya ngelakuin itu, kalau misalkan gue waktu itu pilih B, apakah gue akan seperti ini ya, apakah gue melakukan hal yang salah ya, kayak gitu loh. Itu kayak banget kayak makanya jadi ya itu overthinking kan, terus jatuhnya ke ini kan perasaan juga. Jadi kayak itu tadi sih lebih ke bingung bedain. Soalnya kalau dulu kan lebih gampang ikutin perasaan, kalau sekarang tuh susah kalau ikutin perasaan juga. Gitu sih Mbak, apalagi itu urus. Iya, kan tadi Mbak Stephanie bilang kalau misalnya ngambil keputusan ini bener nggak ya, atau ini cuma intuisi atau cuma logika. Kalau boleh aku tahu contoh kecilnya tuh apa sih, hal yang bikin Mbak Stephanie itu bingung harus mengambil itu atau enggak, mengambil keputusan itu atau enggak. Aku bisa cerita. Tuh, aku cerita contoh yang contohnya kayak gini, yang misalkan mau daftar
nggak magang atau cuma mikirin karena pikiran orang tua gitu, kayak gitu sih. Oh, contohnya gini lagi, ini mungkin bisa ini. Misalkan saya mau, saya punya teman misalkan, tapi saya kadang saya ada membatasi diri saya untuk memilih untuk nggak nge-reach. Misalkan saya tahu nih teman saya lagi, kok kelihatannya lagi down ya. Cuman saya kadang ada kalanya saya memilih untuk tetap tidak nge-reach dia, padahal sebenarnya saya bisa, karena saya mikirnya takutnya terlalu melekat. Nah, saya tuh nggak bisa ngasih tanggung jawab, maksudnya ngasih kayak ngejanjiin ke orang bahwa I will stand by you forever gitu loh. Nah, itu kadang struggle sama diri saya. Tapi kan seharusnya kayak lu tuh tetap ini Steph, mau nantinya kayak gimana, lu harus tetap ini ke orang. Tapi ada satu diri saya ngomong kayak lu juga harus jaga, soalnya nanti lu nya yang bingung sendiri batasin orang-orang yang ada dalam hidup lu, bedain mana yang ini mana yang ini gitu. Kayak gitu sih. Itu kayak Kalau dari contoh pertama kecilnya Mbak Stephanie yang udah Mbak Stephanie sebutin tadi, masalah daftar magang atau enggak ya, terus apa sih keputusan yang Mbak Stephanie ambil? Apakah memilih untuk ya udahlah kita lepasin dulu nih magangnya, atau gak apa-apa lah coba dulu gitu? aku coba dulu, karena aku mikirnya nggak ada salahnya nyoba gitu. Cuma pas ini ada kayak pikiran bener nggak ya nih nyoba gitu ada gitu. Terus kayak kalau teman tadi kayak salah nggak sih, gue salah nggak sih kalau nanyain dia gitu, kayak gitu, atau salah nggak sih kalau gue nanyain dia gitu. Jadi setelah dilakuin mikir lagi. Jadi kayak sebelumnya overthinking dulu ya, baru Mbak Stephanie mengambil keputusan A misalnya gitu, tapi setelah itu bakal kepikiran lagi gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, dari masalah-masalah itu yang Mbak Stephanie rasain, mungkin banyak juga yang belum diceritain ke aku ya. Gak apa-apa, gak usah diceritain kalau emang belum siap. Tapi ada nggak sih yang melatar belakang lagi Mbak Stephanie itu bingung untuk mengambil keputusan itu? Apalagi Mbak Stephanie bilang kan Mbak Stephanie baru aja memasuki usia kepala 2 ya, yang mana Mbak Stephanie udah jadi dewasa dan punya tanggung jawab sendiri. Ada lagi nggak sih yang melatar belakangnya Mbak Stephanie itu jadi bingung dan gak bisa ngambil keputusan? Lebih ragu gitu. Takut sih Mbak, lebih ke takut itu paling ke depan banget. Jadi kayak misalkan itu tadi, kayak misalkan dalam kayak even yang bukan temen pun kayak kadang ngelihat dia kayak lagi ini, bukan yang ada nggak temen deket banget gitu, terus kayak mau nyamperin, mau nge-reach nih, cuman takut mikirnya tuh udah ke depan. Nanti kalau gue ini either dianya atau nggak ngerasa nggak enak, nggak nyaman, atau mungkin dianya mungkin nyaman tapi nantinya kayak dia ngerasa wah Steffi ada nih buat dia kayak gitu. Nah, sementara saya nggak bisa promise itu gitu, saya kayak cuma bisa ya udah mari saja gitu, kayak gitu sih, takut gitu kan. Selain takut ini sih, kayak ini tuh saya agak melenceng dikit ke arah religius nggak apa ya. Nah, kadang tuh saya suka takut ini bener gak ya, kayak ini untuk pilihan-pilihan yang besar ya, ini bener gak ya, maksudnya Tuhan mau gak ya kayak gini gitu. Nah itu kadang saya sampai kayak tiap malam tuh, yang nggak tiap malam doang, setiap hari tuh ya Tuhan bener gak ya kayak gini gitu. Ini sih. Kadang saya juga suka merasa bersalah aja kalau misalkan apa yang saya lakuin tuh, keputusan yang saya ambil itu nggak melenceng dari yang kepercayaan saya ini gitu.
itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk gitu kalau menurut Mbak Stephanie sendiri. Nah, bersyukurnya tuh kan sebenarnya aku tuh bisa merasa kalau it's something terasa benar sama ini terasa ada yang janggal gitu. Tapi itu tuh ada, jadi kadang masih bisa bedain gitu. Tapi karena kita makin kesini kan kita sedang banyak orang yang kita konsumsi juga setiap hari, misalkan dari sosmed dan segala macam itu kan juga banyak mempengaruhi cara pikir kita. Nah itu juga itu bisa mempengaruhi dan bikin kabut sama keputusan yang terasa benar sama keputusan yang terasa salah. Jadi punya kabut kayak gitu semua. Jadi kayak mix. Iya, iya. Tapi kok society bilangnya kayak Itu nggak apa ini juga gitu ya. Iya, karena udah dewasa dan mungkin ilmunya juga makin luas ya kayak yang kita lihat nggak cuma apa yang biasa kita lihat tapi nambah lagi. Terus ada ini nggak sih yang Mbak Stephanie rasain nih setelah merasakan kalau misalnya Mbak Stephanie udah merasa lebih dewasa lagi? Ada hal sebenarnya makin dewasa gitu ya. Tapi ada juga yang aku merasa ini tuh aku ada part dari diri aku yang makin merasa makin kayak anak kecil. contohnya? Contohnya, aku tuh sekarang kayak lebih manja ke keluarga aku gitu loh. Tapi manjanya manja yang ini ya, manja yang kayak secara omongan doang gitu. Kayak lebih nempel-nempel gitu. Apa namanya? Ya gitu loh. Aku merasa tuh dalam diri aku ada banyak suara gitu. Jadi kan kalau orang kan bedain sama apa yang ada di sini sama suara pikiran sama suara hati. Nah menurutku tuh nggak cuma itu doang. Jadi ada beberapa sisi dari diriku juga yang berkata lain gitu. Jadi misalkan dalam diriku tuh ada 5 sisi gitu. Nah sisi 1 ngomongnya begini, sisi 2 setujunya kayak gini, sisi 3 setujunya kayak gini, kayak gitu sih. Jadi struggle utamanya adalah gimana caranya aku supaya ditambah di titik tengah gitu sampai bisa oh ini yang ini gitu sih. Jadi makin dewasa makin banyak overthinkingnya, makin banyak takutnya, makin jadi anak kecil juga. Gitu. Kalau misalnya aku boleh Mungkin kalau dari Mbak Amanda itu, kalau dari pengalaman Mbak Amanda atau Mbak Amanda kan udah punya klien banyak gitu ya, dari klien yang Mbak Amanda gitu, ada nggak sih orang-orang kayak aku kayak yang ya itu susah
sama kecilnya tahu nih temen Mbak Stefani lagi ngerasa gimana, sebenarnya nggak apa-apa banget untuk Mbak Stefani nggak usah stay di sama dia selamanya, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya ada kesempatan Mbak Stefani untuk mungkin sekedar menenangkan dia di saat-saat itu, kenapa nggak ambil aja kesempatan itu? Karena Mbak Stefani nggak usah mikirin kayak tapi gue nggak bisa janji gue bisa standby itu sama dia, karena dia juga nggak mungkin pada saat itu nggak terlalu memikirkan apakah Stefani memberikan perhatian yang lebih karena Stefani mau standby ya, karena siapa tahu aja di saat-saat itu dia justru malah orang yang ada saat itu aja, nggak kayak mikirin ke depannya Stefani bakal terus sama aku nggak ya. Jadi kayak selagi Mbak Stefani bisa mengambil kesempatan untuk berbuat baik gitu, kayak nggak apa-apa, jangan bikin rasa takut mengambil keputusan dulu malah jadi bikin Mbak Stefani terlalu menjaga diri Mbak Stefani untuk bisa berkembang, untuk bisa lebih dekat. Siapa tahu apa yang Mbak Stefani lakukan saat itu, misalnya kayak Mbak Stefani yang lagi ngerasa sedih gitu, ternyata wah Mbak Stefani ini mau menyelamatkan hidupnya gitu misalnya, kan itu kan kayak jadi peluang yang bisa banget, kesempatan yang bisa banget untuk diri Mbak Stefani sendiri. Kayak wah, terus kalau misalnya ternyata Mbak Stefani nggak menolong dia, justru malah dia nanti kenapa-napa, kan itu malah balik lagi ke kitanya kan. Jadi daripada memikirkan hal buruk gitu, kalau misalnya kita nggak menolong kita, lebih baik kita tetap melakukan hal itu agar nantinya dia hidupnya Stefani sendiri lebih baik. Kayak sebenarnya juga sih Mbak, kalau misalnya Mbak nggak bisa mengambil kesempatan yang ada gitu. Itu tuh apa namanya, itu salah satu yang sebenarnya ya jadi pikiran aku juga. Oke, aku jadi kepikiran karena tadi kan saya selain takut itu tadi, kedua takutnya adalah aku tuh punya kecenderungan ngerasa bertanggung jawab sama orang yang sebenarnya itu nggak perlu, dan itu jelek. Aku nggak tahu ya itu jelek, cuma kalau tulis itu jelek banget. Jadi akhir-akhir ini aku lagi begitu ke beberapa orang, tapi aku kayak lebih sampai melawan diriku sendiri, jangan gitu. Tapi ada rasa kayak ini tuh tanggung jawabku gitu. Kayak apa ya, emang masa-masa dewasa ini emang agak membingungkan sih Mbak sebenarnya. Sebenarnya juga kalau misalnya melihat temen yang lagi ngerasa butuh, Mbak tuh nggak usah bertanggung jawab juga, karena cukup jadi pendengar aja gitu. Jangan sampai ya malah hal itu malah memberatkan diri Mbak Stefani sendiri. Apa yang menjadi prinsip Mbak Stefani malah harus Mbak Stefani apa ya, ibaratnya tuh kayak jadi nomor apa ya, nomor satu orang lain dibandingkan diri Mbak Stefani sendiri. Jadi kayak balik lagi ke diri Mbak Stefani sendiri kalau misalnya lagi Iya. agak menarik ya. Iya. Ada berapa? 18 di sini sih. Gimana ya, kalau misalnya merasa bertanggung jawab sama orang lain itu sebenarnya nggak perlu ya Mbak. Kalau misalnya yang tadi aku bilang Mbak Stefani boleh mengambil kesempatan untuk membantu teman, jangan jadikan kesempatan itu justru membebani Mbak Stefani dengan berpikir Mbak Stefani harus bertanggung jawab atas perasaan dia. Tapi itu ada terus kayak misalkan maaf ya, ini kan misalkan, nah itu tadi kenapanya aku ngejaga diriku supaya aku nggak terjatuh dalam perasaan itu. Nah itu tuh pas muncul tuh aku udah agak, jadi sisi lain diriku udah ngomong enggak, jangan, itu bukan tanggung jawab. Cuman ada lagi sisi lain kayak ini lo tuh harus, kalau enggak lo akan ngerasa bersalah gitu, kayak gitu.
sebenarnya malah jadi serba salah ya. Iya sih, kalau misalnya nggak bantu Mbak Stefaninya nantinya akan merasa menyesal, kalau membantu Mbak Stefaninya merasa harus bertanggung jawab lebih gitu ya Mbak ya. Iya, berarti sekarang Mbak Stefani lagi berusaha untuk apa ya, ibaratnya kayak bertarung sama diri sendiri gitu, sama pikiran-pikiran Mbak Stefani kayak kalau gini gitu, kalau gitu gini gitu. Jujur aku nggak apa-apa sih, maksudnya kan tadi Mbak Amanda juga bilang kayak itu wajar gitu. Terus aku juga nggak apa-apa, aku lagi mencoba menerima diriku yang memang seperti itu gitu. Cuman aku tadi balik lagi aku sini cuma karena pengen sharing aja sih, karena kayak itu jadi keresahan aja, jadi apalagi akhir-akhir ini gitu. Apalagi kalau udah mulai yang apa namanya, keputusan-keputusan besar atau orang-orang yang dekat banget atau gimana gitu. Ya, jadi itu apa ya Mbak ya? Berarti kan Mbak Stefani ini ibaratnya udah tahu lah apa yang Mbak Stefani pilih akan jadi seperti apa gitu kan. Apakah nantinya akan baik atau apakah nantinya akan buruk gitu. Tapi selama apa yang Mbak Stefani pilih itu balik ke religiusnya Mbak Stefani tadi. Kalau misalnya apa yang Mbak Stefani ambil tuh enggak menentang itu, enggak melawan dengan kepercayaan yang Mbak Stefani miliki itu, kayak yang apa gitu. Kayak selagi Mbak Stefani pilih adalah hal-hal yang baik, misalnya kalau misalnya milih magang kan itu enggak melawan ini juga kan, atau mungkin yang Mbak Stefani mengambil di sosial media, mungkin itu hal-hal yang buruk. Mbak Stefani cuma nggak usah ambil itu, kayak makin dewasa kita makin bisa nyari mana yang baik, mana yang enggak, mana yang bisa kita ambil, mana yang nggak bisa kita ambil, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang nggak berkenan gitu kan. Jadi ya ini balik lagi ke diri Mbak Stefani sendiri gitu. Mbak Stefani jangan terlalu malah berantem sama diri Mbak Stefani sendiri gitu, kayak sisi lain pengen A, sisi lain pengen B gitu. Jadi jadinya malah mendak sendiri, jadinya malah nggak bisa kontrol diri sendiri gitu ya kan. Jadi ya itulah Mbak saya. Ya berarti jadi kayak ya kayak Mbak ini bilang tadi sih, maksudnya jangan sampai diterusin berantemnya, takutnya malah gitu juga kan. Karena kan diri kita ini kita sendiri yang tahu gimana kan, apalagi hal-hal yang akan terjadi itu kita nggak bisa prediksi sekarang. Maksudnya mungkin kita punya pemikiran kalau misalnya aku melakukan A akan terjadi ini, kalau aku melakukan B akan terjadi ini, tapi kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya kita belum benar-benar mengambil keputusan itu nggak akan kita tahu ujungnya bakal kayak apa kalau misalnya kita nggak mencoba untuk melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya dia masalah merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, itu nggak perlu sih, karena yang penting untuk dijaga dirinya ya adalah diri Mbak sendiri gitu. Ya yang perlu Mbak Stefani lakukan ya bertanggung jawab atas diri Mbak Stefani sendiri, jangan sampai terlalu memikirkan orang lain, justru malah membuat Mbak Stefani lupa untuk mementingkan diri Mbak Stefani sendiri, justru malah membuat Mbak Stefani gak bertanggung jawab atas diri Mbak Stefani sendiri. Ya sih, apa namanya, sebenarnya aku bersyukurnya juga ya, mungkin karena ada pelajaran-pelajaran yang aku dapat di masa lalu, terus kayak sesimpel ada kalimat-kalimat yang bisa apa namanya, nggak orang ngomong ya, cuman kayak aku ingat terus kayak mungkin orang ini nggak sengaja ngomongnya, terus kayak itu ngena di aku. Jadi kadang aku ada kayak, jadi cara nimpainnya adalah aku nggak berusaha ngilangin itu sih, maksudnya perasaan-perasaan itu, cuman aku kayak nimpain itu dengan pikiran-pikiran dimana kayak ya, itu kayak Mbak Amanda bilang tadi, ya kalau lu nyoba lu gak bakal tahu gitu. Terus apa
namanya, dan itu juga bukan tanggung jawab lo, jadi kayak dicoba diselarasin sama pemikiran-pemikiran yang ngebantu gitu. Nah, itu ngebantu sih kalau cuman kita namanya manusia ya, kayak pasti muncul sekecil apapun itu lagi, cuman aku nggak apa-apa ya. Itu bagian dari diriku kayak gitu sih. Berarti itu keresahan-keresahan yang Mbak Stephanie miliki saat ini gitu ya. Itu aja sih Mbak, aku apa namanya, tapi mungkin lebih lega, udah lebih lega lagi sih tadi aku cerita ke Mbak Amanda. Oh gini, berarti menanggapi yang tadi Mbak Stephanie ingat kalimat-kalimat terdahulu itu tuh berarti membantu Mbak Stephanie juga ya untuk bisa melawan kebingungan-kebingungan yang ada di diri. Iya, sama pengalaman-pengalaman sih kayak apa namanya, toh waktu itu lu ngambil keputusan ini, lu juga malah dapat surprise dari situ yang justru apa yang kita duga-duga justru malah terjadi, padahal kita menduga gimana ternyata kejadiannya malah justru lebih baik gitu ya. Ini sih Mbak, kayak gitu emang kita juga manusia, gak semua bisa kita ambil, gak semua bisa kita dapetin jawabannya langsung saat itu juga ketika kita ingin mencoba memilih sesuatu gitu. Dan kita juga manusia yang memiliki beragam emosi ya. Jadi kalau misalnya nanti Mbak Stephanie ngerasa bingung lagi mau ambil keputusan apa gitu ya, diingat-ingat lagi aja gitu. Kalau misalnya aku dulu melakukan hal ini dan aku baik-baik saja, aku dulu melakukan hal ini tapi aku tetap ada sampai saat ini gitu. Terus ya udah, kalau misalnya melihat temannya emang benar-benar butuh untuk didengar, cukup sampai mendengarkan saja, jangan sampai memiliki rasa harus bertanggung jawab lebih, karena itu bukan tanggung jawab Mbak Stephanie gitu. Ada lagi yang Mbak Stephanie ganjil nggak sih yang bisa di-share ke aku? nggak sih Mbak, itu tadi aja sih. Makanya tadi aku sih karena emang pengen sharing itu mungkin ke orang yang lebih profesional kan, tapi dari omongan apa namanya Mbak Amanda tadi aku jadi dapat insight lagi sih. Kalau gitu Mbak Stephanie udah ada gambaran-gambaran nggak sih apa yang akan Mbak Stephanie lakukan setelah ini kayak dihadapkan dengan pilihan yang mungkin membingungkan Mbak Stephanie lagi? Gambarannya sih ada, cuman pas ngelakuin itu emang ini Yang belum tuh bisa Iya. ya memang kayak bayanginnya kan udah ada nih, seperti setelah ini harus seperti ini gitu ya. Apa sih yang penting ada dulu apa ya maksudnya, yang penting bingungnya tuh udah agak terjawabkan dulu lah, walaupun ya bingungnya pasti bakalan terjadi terus. Oke, mungkin udah nggak ada yang mau Mbak Stephanie ceritain lagi ke aku, yang ada yang mau share lagi ke aku. Kalau misalnya dari aku sih mungkin segitu juga. Kalau misalnya ada hal-hal atau jawaban aku yang mungkin kurang mengenakan di hati Mbak Stephanie, minta maaf dan makasih banget Mbak Stephanie udah mau cerita ke aku, udah mau share ke aku tentang keresahan-keresahan yang Mbak Stephanie alami. Semoga setelah ini keresahannya akan berkurang sedikit gitu ya. Semoga Mbak Stephanie selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang baik, apapun yang Mbak Stephanie pilih akan membuahkan hasil yang baik juga. makasih ya Mbak Amanda ya udah mau dengerin dan udah mau ngasih saran-saran dan insight-insight juga tadi. Semoga Mbak Amanda juga sehat-sehat terus ya, terus apapun yang Mbak Amanda kerjakan semoga lancar-lancar terus. Makasih Mbak. Amin, terima kasih juga ya. Selamat sore. Wait a minute.
tuh.